mempengaruhi pelayanan di daerah begitu. Nah, kami sudah terhubung dengan pakar otonomi daerah Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat siang. Selamat siang Anggi. Ya, gimana kabar? Ya. Baik, Pak. Prof Jo, jadi kita tahu ini sudah taken ya, berarti ya dari Ibu Menkyu dengan aturan baru ini berarti sudah ada pemangkasan. Prof, jadi sebenarnya dampaknya dari pemangkasan ini ke pelayanan publik di daerah ini seperti apa, Prof? Kalau dampaknya yang bakal mungkin sangat terasa, yaitu IDAU, ya, yang dengan belanja bawah ya, dan kedua DAK, dana alokasi khusus. DAK yang bersifat fisik itu biasanya perginya ke jalan, ya, rehab jalan, ya. Nah, kalau itu dipotong dalam sekali, dipangkasnya sampai habis ya untuk DAK fisik jalan. Dari data lapangan saya dapat cerita bahwa itu sampai 0%. Nah, maka dampaknya nanti jalan-jalan daerah yang notabene sekarang juga sudah banyak yang rusak, kota, kabupaten, itu rata-rata buruk ya. Mungkin lebih dari 40-50% banyak yang buruk, apalagi sekarang musim hujan. Nah, kalau itu jadi 0% atau dikurangi signifikan, maka tentu jalan-jalan daerah ini akan berdampak pada distribusi barang dan jasa. Jadi barang-barang produksi masyarakat terganggu, transportasi. Yang dana alokasi ini blok grant namanya untuk pegawai dan pemerintahan juga kalau dipotong dalam sekali, maka itu akan mengganggu penerimaan pegawai dan pendapatan pegawai. Nah, padahal pegawai itu mengandalkan gaji dan tunjangan membiayai kebutuhan yang mereka, bayar sewa rumah atau cicilan rumah, cicilan motor, bisa menurunkan semangat kerja ASN di daerah, motivasi. Oke. Prof Jo, berarti sepadankah ketika terjadi pemangkasan ini untuk program lain begitu, sehingga yang dikorbankan juga cukup banyak kalau dari penjelasannya Prof Jo tadi? Kalau tadi kita dengar akan digunakan uang hasil pemangkasan ini untuk kepentingan makan bergizi gratis, lalu swasembada pangan, swasembada energi. Mungkin itu bisa berhasil katakanlah jalan, tapi karena besaran yang lain juga pemerintah kita. Jadi Anda kasih makan, kondisi gratis, tapi kemudian jalan sekolah kita ya. Nah, pegawai yang mengeluh program delapan itu tidak mempunyai pendapatan yang stabil atau yang berkurang cukup banyak. Nah, itu juga akan membuat implementasi kebijakan. Notabene di daerah-daerah itu pengguna pelaksana kebijakan dan program kegiatan itu adalah aparatur negara kita, ASN maupun yang honorer. Itu juga akan berkontribusi kepada pencapaian hasil. Jadi output. Prof Jo, maaf sepertinya ada gangguan komunikasi, Prof Jo. Saya agak sedikit mendengarkan agak terputus-putus. Prof, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa terjadi pemangkasan, sedangkan PAD atau daerah haja biasanya PAD-nya sudah terbatas begitu ya, Prof ya. Mereka dipaksa lagi dipotong saat ini. Bagaimana cara mereka untuk survive, Prof? Nah itu dia, kan PAD daerah rata-rata rendah ya. Jadi kita banyakkan daerah di Indonesia ini karena otonominya belum mandiri fiskal, maka dia mengandalkan dana TKD. Nah, kalau dana TKD-nya 50T dipangkas untuk daerah-daerah di Indonesia, apalagi tidak tahu kita apakah sama saja termasuk ke barat, Indonesia Timur, ya, yang sebetulnya kapasitas fiskalnya beda-beda. Ini di Indonesia Timur kapasitas fiskalnya rendah, ya PAD-nya rendah. Nah, maka kalau PAD-nya rendah, maka tentu akan tidak mampu membiayai program dan kegiatan, belanja pegawai dan sebagainya, belanja pelayanan publik. Nah, cara-cara meningkatkan PAD kan juga terkunci karena pajak dan retribusi itu semuanya sudah ditentukan oleh undang-undang
secara fix ya, tidak bisa nambah mungut pajak mungut tersebut itu sendiri sesuka daerah. Nah, paling yang bisa dilakukan adalah satu, kepala daerahnya harus memberi keteladanan mencontoh penghematan yang serius. Misalnya gini, kalau daerah ya sepakat aja sudah nggak ngambil gaji, ya kan, atau memotong gajinya. Nah, sehingga itu berdampak kepada contoh yang konkret ya. Atau yang kedua, lakukan reorganisasi. Jadi daerah itu kan juga dinas-dinas kita banyak yang gemuk-gemuk itu ya kan. Nah, sampai belasan, ada yang sampai puluhan. Nah, itu reorganisasi. Fungsi-fungsi pemerintahan yang sejenis dirumpunkan saja ke dalam rumpun yang cocok. Misalnya ada dinas PU, dinas pengairan. Nah, itu ngapain dua dinas lagi? Ya, karena PU fisik itu kan dipangkasin banyak, sudah dinas PU dan dinas pengairan dijadikan satu kembali menjadi dinas PU dan pengairan. Itu salah satu. Dan yang lainnya adalah lakukan langkah kolaborasi dan ko-kreasi. Daerah kena APBD-nya dikurangi, dana transfer, maka harus cari upaya berkolaborasi dengan siapa? Satu, dengan pihak swasta yang memungkinkan ada di daerah itu untuk membantu mereka dengan akademisi. Baik. Lalu ada stakeholder lain juga, civil society dan media. Jadi itu ada namanya pentahelix ya. Nah, kalau itu dilakukan mungkin bisa membantu untuk menambah kekuatan dalam penyelenggaraan pencapaian program dan kegiatan. Oke, berarti dengan adanya aturan baru ini mau tidak mau daerah sudah harus berkreasi begitu ya Prof ya. Prof Jo, terima kasih Prof Jo atas perspektifnya Prof Jo di Metro Siang kali ini.